Makanya bunda sayang, kalau udah masuk Sya'ban, banyak beramal, banyak berdoa. Banyak beramal sebagai bagian untuk apa? Menguatkan Ramadan. Betul gak? Banyak doa agar kita mendapatkan keberkahan dengan adanya Sya'ban ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita. Seperti biasa kita baca doa sama-sama. Yang pertama doa agar semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Doa mudah-mudahan kita semua kelak ditakdirkan kumpul lagi di surganya Allah. Doa mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita semua mendapatkan keberkahan. Dan umur kita disampaikan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Takbir! Takbir! Alhamdulillah, senang sekali bunda sayang. Hari ini kita bisa hadir lagi di kajian Muslimah Majelis Ta'lim As-Sakinah. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan senantiasa mengantarkan kita menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi hari ini kita sedang berada di bulan apa? Sya'ban. Sudah masuk bulan apa? Sya'ban. Ustadz Hilman, apa yang menjadi istimewa di bulan Sya'ban? Tulis. Setidaknya ada 4 keistimewaan yang harus bunda pahami ketika memahami bulan Sya'ban. Ada berapa? 4. Ada 4 keistimewaan bulan Sya'ban yang harus menjadikan kita bisa lebih semangat untuk menghadirkan kebaikan. 4 keistimewaan Sya'ban. Yang pertama, bunda sayang, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal. Diangkatnya apa? Amal. Jadi setiap amal kita dalam setahun itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ada yang menyebutkan di malam nisfu Sya'ban, ada yang menyebutkan sampai akhir bulan Sya'ban. Pada prinsipnya berarti kita pengen di bulan saat amal ini diangkat kita semua dalam kebaikan. Betul apa betul? Jangan sampai di bulan waktunya kita diangkat amal, tapi ternyata kita masih tenggelam dalam keburukan. Makanya izin bunda sayang teteh, kalau udah masuk bulan Sya'ban, perbanyak amal solehnya. Agar kemudian saat amal ini diangkat, kita dalam keadaan soleh. Makanya mohon maaf ya, yang masih suka berbuat dosa, berhenti. Yang masih berbuat maksiat, berhenti. Yang suka ngomongin orang, yang punya salah sama orang, minta maaf. Yang barangkali orang pernah nyakitin kita, diapain? Dimaafkan. Jadi semua amal baik kita itu harus dikuatkan, dikencengin. Karena di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya apa? Amal. Termasuk nanti ya, kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, isilah malam itu dengan amal soleh yang lebih banyak. Agar kemudian kita tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang datang itu, kecuali untuk menghadirkan amal terbaik. Setuju? Karena izin ya, ada yang bertanya, Ahilman, apa alasan
kenapa Allah itu masih memberikan umur kepada kita? Sering saya sampaikan, setidaknya ada dua alasannya. Jadi kalau bunda, teteh sayang, sampai hari ini masih diberikan umur, kira-kira alasannya apa sih? Ada dua. Yang pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit. Sehingga Allah berikan umur agar di sisa umur ke depan kita banyak mempertambah bekal amal kita. Betul apa betul? Yang kedua, boleh jadi alasannya karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan umur kepada kita agar di sisa umur ke depan kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Hanya dua. Satu, karena amalnya dikit. Dua, karena dosanya banyak. Kira-kira yang di sini masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau dilihat dari wajahnya agak mengkhawatirkan ini ya. Ahilman, sepertinya kita masuk dua-duanya, betul? Bicara amal nggak banyak-banyak banget, betul? Bicara dosa banyak banget. Maka Allah berikan waktu kepada kita agar di sisa umur ke depan kita bisa menambah bekal amal kita dan bisa banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya izin ya, Bunda sayang, ada dua istilah yang sering dianggap sama padahal maknanya beda. Dua istilah sering dianggap sama padahal maknanya beda. Apa itu A? Yang pertama ada yang disebut dengan usia. Yang kedua ada yang disebut dengan umur. Satu apa? Usia. Dua, coba menurut Bunda sayang teteh, usia dengan umur sama apa beda? Kan udah dijelasin tadi bedanya. Masih kene ngaulang kene. Naonnya kan kata Ahilman tadi udah dibilangin sama apa beda? Nah masih ngaulang wae atuh. Aya masalah naon sih di imah teh? Kan ceka tadi usia umur beda, ditanya beda apa sama beda? Naonnya? Udah asa beda. So, usia umur sama apa beda? Di mana bedanya? Biar cepat, bedanya di situ. Di mana bedanya? Udah nggak usah berantem ya, nggak usah kegigir. Jawab beda tuh. Nggak usah gitu, nggak usah. Sama apa beda? Di mana bedanya? Catat ya. Usia itu hitungan angka. Usia itu hitungan angka. Didasarkan dari kapan dia lahir sampai dia meninggal. Itu namanya apa? Usia. Misal. Ahilman kira-kira usianya berapa sekarang? Eta nu ngajawab 40 menit polos 40. Emang setua itu? Kan enggak dong. Itu kan? Berapa? Ya, dengerin. Hah? Ibu, nih. Kalau geng besti mah ada fans garis keras Ahilman banget. Mereka mah sampai tahu tahunnya berapa lahir tahu. Ibu juga di sini beda-beda usianya kan? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, 60, 70. Coba, ada yang paling izin ya? Yang paling sepuh di sini tahun berapa kira-kira? Coba, Bunda berapa tahun? 74. Masya Allah. Bunda berapa? 70. 74, 70. Ayo deh. Ibu berapa? 64. Kok kayak 63? Beda setahun. Oh iya. Bunda berapa? 70, 64, 74, 70. Ada lagi?
Bunda sayang berapa? 67. Masya Allah. Cukup ya, cukup ya. Kela. Lamun dihitung kabeh lieur iya. 67 6 70 64 74 70. 5 orang yang tadi Ahilman sebut nanti dapat masing-masing 100.000 rupiah dari Ahilman ya. Bunda tolong disiapin uangnya. Minta tolong ke Bu Wita. Pinjam dulu. Siapin sekarang. Pokoknya mah ngomong we uang dari mana liur kan? Enggak, tapi benar. Karena mohon izin ya. Mohon izin, ini sesuatu yang saya tuh iri sama yang senior, betul? Karena Ahilman belum tentu nyampe. Betul? Dan usia itu adalah anugerah dari Allah. Betul? Maka mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan usianya panjang. Ya. Ada kan? Iya. KTM heulawe ayeuna. Oke. Nah, ada yang kedua namanya umur. Namanya apa? Kalau umur itu artinya hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Aya naon didinya? Aman. Oh, biblisik. Engke bagi 2 jeung urangnya 50. Eta cek temanna bagi 2 jeung urang cenah. Keur ongkos. Salah. Bukan 70 berapa? Hah? Oh, lahirna 1970. Bener dah ieu mah. Oh nya. Bae atulah, teu naon. Barikeun deui duitna. Naon. Jadi oh lahirna 1970. Bukan 70 tahun, bukan. Makanya Ali kok kayaknya enggak. Kayaknya enggak segitu gitu loh. Tapi jadi kalau lahir 70 berarti usia berapa sekarang? 54. Betul? Yang nggak usah dibahas lah ada. Terpenting-penting amat sih sebenarnya mah. Nganu penting tes 100.000 rupiah eta no eta jadi kudu jelas. Udah. Tetap ya, tetap. Ibu saya kasih karena kejujuran ibu. Walaupun ibu di awal rada nggak bohong, tapi ibu jujur karena ibu tidak mau jadi dosa ya. Karena bulan Sya'ban siun si ibu tuh cenah. Siun udah bohong. Gara-gara 100.000 menisiun gara-gara. Dah, usia iya saya. Enggak, memang enggak di absen gitu ente. Lamun di absen usia kami jadi liar kan. Dan ini bukan bagi-bagi bansos, bukan ya. Bukan. Karena udah selesai. Udah tutup. Nanti ya mau nyari yang ini. Yang paling muda datang ke sini ada nggak? Iya. Udah. Ibu yang paling muda. Mana bapana? Ka bapana we menta. Punya ka lieur atuh da age. Ada nggak yang bawa tapi nggak ada bapaknya ya teh? Itu penting. Iya teh. Kecan mulai nggak ngomongkan duit tuh ya dak. Nah duit temen lieur iya mas. Astagfirullahaladzim. Apa? Ada juga sama. Kejajannya di payung. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh imah ngaji teh meni tekor kieu. Duit. Enggak yang deg-degan istri saya. Kieu sih ngaji teh cenah.
Bunda mah nggak tahu, ini mah yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih banyak. Di luar ini berapa banyak yang sering saya kasih. Astagfirullahalazim. Istighfar Bu. Astagfirullah. Lanjut. Sampai mana tadi teh? Usia artinya hitungan apa? Angka. Umur artinya apa? Hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Ada nggak? Contoh, guru kami Ustadz Arifin Ilham misalnya. Beliau wafat di usia 49 tahun. Tapi sampai hari ini umurnya masih ada atau tidak? Masih. Karena keberkahan ilmunya, kebermanfaatan zikirnya masih sering kita rasakan. Betul? Kalau Bunda dengar zikir ini pasti yang teringat Ustadz Arifin. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Usianya 49 tahun beliau wafat, tapi umurnya sampai sekarang masih terasa. Betul? Ada guru kami yang lain misalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Beliau wafat di usia 42 tahun. Tapi sampai sekarang kita kalau dengar zikir, solawat yang beliau baca, pasti yang teringat beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Usianya boleh pendek tapi umurnya panjang. Betul? Mohon maaf. Kita berharap sama Allah. Ahilman misalnya usia masih 33. Tapi mudah-mudahan umurnya panjang karena ada manfaat yang diberikan. Betul? Makanya Bunda, usia itu Allah yang menentukan. Umur itu kita yang mengusahakan. Makanya Bunda mau seperti apa hidupnya tergantung Bunda. Dan yang paling penting bukan hanya hidup Bunda di dunia, tapi yang paling penting apa yang akan Bunda dapatkan setelah Bunda nggak ada lagi di dunia. Orang mengenang kebaikan kita atau keburukan kita. Orang ingatnya kebaikan kita atau keburukan kita. Betul? Maka kita minta sama Allah agar usia kita panjang dan umur kita panjang. Bukan hanya minta usia panjang tapi umur yang panjang. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun, apa doanya? Panjang. Gitu kan? Nges dah. Data ulang tahun tuh iya mah. Jadi ternyata umur itu sangat penting. Dan kalau sudah masuk bulan Sya'ban, diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bulan Sya'ban itu mulia atau bulan Sya'ban itu istimewa karena bulan Sya'ban itu nama lainnya adalah Lailatul Doa. Apa? Apa artinya? Bulan diharapkan banyak berdoa. Tuh. Bulan diharapkan banyak apa? Diharapkan doa. Masya Allah. Makanya Bunda sayang kalau udah masuk Sya'ban banyak beramal, banyak berdoa. Banyak beramal sebagai bagian untuk apa? Menguatkan Ramadan. Betul gak? Banyak doa agar kita mendapatkan keberkahan dengan adanya Sya'ban ini. Maka nanti yang ketiga, Sya'ban ini sangat istimewa karena Sya'ban ini bulan
Disunnahkan puasa sunnah yang paling banyak. Jadi puasa sunnah yang paling banyak tuh di bulan apa? Sya'ban. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak menghadirkan puasa sunnah di bulan apa? Sya'ban. Agar apa sih? Agar persiapan untuk bertemu dengan apa? Ramadan. Kalau orang di Rajabnya, di Sya'bannya tidak menghadirkan puasa sunnah, nanti pas Ramadan kaget. Betul? Lihat kecoa, kebayang korma. Gitu. Tara puasa sunnah teh ya. Jadi puasa teh berat gitu. Lihat tali sepatu terbayang mie golosor gitu tuh. Jadi tidak terlatih puasanya. Tapi mohon maaf ya, puasa itu kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, biasa. Tapi yang paling penting dari puasa itu justru menahan keburukan untuk kita hadirkan. Betul? Makanya ketika masuk Sya'ban, dia latihan puasa sunnah. Perbanyak. Termasuk izin bunda sayang, kalau masih ada yang punya hutang puasa, bayar. Itu hukumnya wajib. Betul? Jangan sampai keteter waktunya dan keburu masuk bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban itu istimewa karena di bulan ini bulan yang diperintahkan memperbanyak puasa apa? Sunnah. Dan yang keempat, istimewanya bulan Sya'ban, ternyata bunda, bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya ayat perintah sholawat. Masya Allah. Diturunkannya ayat perintah apa? Ayat sholawat. Masya Allah. Berarti poinnya, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, perbanyak apa? Sholawat. Maka wajar ya. Ya, ada keterangan yang menyebutkan Rajab ini bulannya Allah. Sya'ban ini bulannya Rasulullah. Ramadan ini bulan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab bulannya Allah, memperbanyak kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Sya'ban bulannya Rasulullah, memperbanyak sholawat. Dan nanti Ramadan puncaknya kita panen dengan semua amal-amal yang lain. Makanya bunda kalau udah Sya'ban banyak sholawat. Suka sholawat? Suka sholawat? Sholawat itu penting atau tidak? Penting. Saking pentingnya perintah sholawat itu bukan hanya manusia yang bersolawat, tapi Allah pun bersolawat. Betul? Para malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat. Betul? Malaikat bersolawat, betul? Seluruh makhluk di alam semesta ini bersolawat. Bahkan disebutkan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam hadis kursinya, aku tidak akan menciptakan alam ini. Justru aku menciptakan alam ini karena aku sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya solawat. Ibu mau hati tenang, solawat. Mau urusan lancar, solawat. Mau rezeki itu berkah berlimpah, solawat. Punya hajat, punya kepengen, solawat. Makanya ada istilah, kalau pengen sesuatu, solawatin aja. Betul? Kalau lihat rumah bagus, tanya heula imah saha, lain. Tanya heula imah saha, etat. Solawatin, betul? Kalau ada mobil bagus, solawatin. Kalau ada laki-laki kasep, soleh, bager, dikumahakan, solawat. Jadi semua hajat kita, semua kepengen kita, insya Allah, ya, hadirkan solawat. Makanya ibu sering solawat. Sering. Mumpung bulan Sya'ban. Pas masak, solawat. Ternyata bunda, masakan yang dipakein solawat sama yang enggak tuh beda loh. Beda enggak? Makanya bunda pas goreng tempe ya, solawat.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Enak gak? Tapi tinggal di tempe nak. Bisi tutung. Tapi biasanya lamun tutung ibu angkat kan, kasih ke suami. Ayah, ini tempe gorengnya. Ditanya ku si ayah, nah betutung kieu, tempe solau. Da ibu lalainya gara-gara solawat, betul nggak? Tapi kan urusan tempe emang nggak usah jadi berantem, betul? Ibu punya anak kecil, solawatin. Ternyata anak yang suka disolawatin sama orang tuanya, kecenderungan akan punya IQ yang lebih baik dibanding yang tidak pernah disolawatin. Makanya ibu kalau pengen punya anak yang pintar, solawat. Ini mah kadang-kadang orang tuanya bukan solawat. Kadang-kadang nyanyi. Kita. Nyanyi itu nyanyi naonnya. Kita. Pernah sekali. Iya. Aku pergi dari Jakarta. Liar ya mata. Terus eta budak keur sare asup repna, apal teh repna kumaha? Cukup. Budakna kabalangkeun. Da semangat teuing nyanyi jugi-jagijugna. Pokona mah apa-apa teh sekarang mah lisan teh banyakin apa? Sholawat. Ini mah galau dikit, harusnya kan sholawat. Ini kadang-kadang nyanyi lagi. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang lihat ada arapal lagu kieu mah arapal. Ayeuna mah sekarang mah banyakin apa? Kira-kira bunda yang hari ini Allah izinkan bertemu Sya'ban istimewa atau tidak? Setidaknya ada 4. Pulang dari sini tolong dipastikan. 1, Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. 2, Sya'ban itu bulan diharapkan apa? Doa. 3, Sya'ban itu diperbanyak puasa sunnah. Dan yang keempat, Sya'ban itu diturunkannya ayat perintah apa? Sholawat. Sahabat rahmatillahi yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban bukan sekedar pengantar Ramadan, tapi bulan istimewa yang sering dilakukan. Padahal di dalamnya ada rahasia besar yang Allah siapkan bagi hambanya yang sabar. Yang pertama, bulan diangkatnya seluruh amal kepada Allah. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena ingin amalnya diangkat dalam keadaan beribadah. Maka ini waktu terbaik memperbaiki sholat, zikir, dan taubat sebelum laporan amal kita naik. Kedua, bulan pembersih hati sebelum Ramadan. Di Sya'ban Allah membuka pintu ampunan. Namun orang yang menyimpan dendam, iri, dan bermusuhan terhalang dari ampunan. Sya'ban mengajarkan kita memaafkan agar Ramadan kita tidak sia-sia. Yang ketiga, bulan latihan ibadah yang sering diremehkan. Banyak orang semangat di Ramadan tapi lalai di Sya'ban. Padahal Sya'ban adalah waktu memanaskan diri. Puasa sunnah, tahajud, istighfar, dan sholawat agar Ramadan dijalani dengan kuat, bukan kaget. Dan yang terakhir, keempat, bulan yang dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut Sya'ban sebagai bulan yang sering dilupakan manusia. Justru di saat banyak orang lalai, pahala orang yang istiqomah dilipat gandakan karena ibadah di waktu kelalaian nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi, sahabat rahmatillah yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan bulan Sya'ban. Jika belum mampu banyak, paksa diri minimal 1 amalan. Berbanyak istighfar, sholawat, atau puasa sunnah. Bisa jadi dari amalan kecil di bulan Sya'ban ini Allah bukakan pintu ampunan dan kemuliaan di Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.